Halo teman-teman, saya Hani Nafisa Amalia dari kelas Teknik Informatika 2019B dengan NIM 19051204070. Kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Masih bingung dengan OSI dan TCP atau IP? OSI atau Open System Interconnection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar inilah yang menyebabkan semua alat komunikasi bisa saling terhubung satu sama lain melalui jaringan. Berikut ini ada 7 layer yang terdapat pada OSI. Application Layer. Lapisan ketujuh ini berfungsi untuk lingkup di mana aplikasi berkomunikasi dengan layanan jaringan yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, DNS, NFS, POP3, MIME, SMB, NMTP, dan DHCP. Presentation Layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada level ini adalah SMTP, Telnet, dan SNMP. Session Layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Pada level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket data yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah TCP dan UDP. Network Layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Data Link Layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hoop, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah triple key dan SLIC. Physical Layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan
metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Di layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sebuah perangkat lunak yang terdapat di dalam satu sistem dan memungkinkan komputer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya yang dapat mentransfer data dalam satu grup network maupun jaringan. Fungsi TCP atau IP. Yang pertama, umumnya TCP atau IP digunakan untuk pengiriman file dalam satu jaringan. Yang kedua, TCP atau IP juga sering dimanfaatkan untuk keperluan remote login. Dan yang ketiga, sebagai komputer mile. 4 layer dalam TCP atau IP. Application layer berfungsi menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol yang beroperasi pada application layer antara lain HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Layer ini mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Internet layer berfungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Layer ini memiliki satu protokol, yaitu TCP atau IP. Network access berfungsi mendefinisikan protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol seperti Ethernet pada LAN, TCP pada WAN, dan juga frame relay. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.